Selamat hari Minggu saudara. Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Berjumpa kembali hari ini dalam ibadah online MDC Jakarta, Minggu 19 April 2020. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Nawawi dengan tema Harnessing Your Desire, mengendalikan keinginan Anda. Mari ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh agar kita diberkati Tuhan dengan cara jangan pasif. Ikutlah memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan dan mencatat firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Hari ini mari kita menyembah dan memuji Tuhan kita. Mari kita angkat suara kita. Kita katakan Tuhan kita baik. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. 1, 2, 3, go. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan, meninggikan Raja di atas segala raja. Mari sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. sekali lagi katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. amin. Katakan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, Kasih setiamu besar selamanya. haleluya. Hatiku bersyukur, Amin. jiwaku Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, Amin. panjang dan lebarnya melebihi lautan, Jauh tinggi, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu Tuhan, Kasih setiamu besar selamanya. mari katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya.
kekuatan kami Tuhan. Sekalipun kami lewati lembah kekelaman, tetapi Engkau gembala kami. Kami tahu kami ada di tangan yang tepat Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kami katakan dengan iman kami Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau yang pulihkan keadaan kami Tuhan. Kami percaya hidup kami hanya bergantung oleh perkataan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami gak akan khawatir sebab Engkau mengasihi kami. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mengangkat dan memulihkan kami Tuhan. Mari nyanyikan dengan imanmu, katakan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kau siapkan mujizatmu Tuhan, menyatakan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Yang merasakan kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau memegang kehidupan kami Tuhan di tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Bapa. Tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya. Oh, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau satu Bapa. Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau satu Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku tak berdaya.
Tuhan kita. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oke, selamat pagi saudara sekalian. Saya menyapa Anda di rumah Anda masing-masing dan saya di sini di studio yang mirip rumah walaupun bukan rumah saya nih. Tapi untuk memberikan satu warna, satu perasaan bahwa kita sependeritaan. Ya, kita semua harus di rumah aja. Nah, gitu, tagline-nya gitu, di rumah aja. Saudara, ada banyak hal yang harusnya kita bisa pelajari dalam kondisi kali ini. Tentunya segala hal yang terjadi ini, kalau Tuhan izinkan, pasti baik untuk kita. Saya selalu ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, hidup saya, kalau kita lihat lagi ke belakang, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kalau kita lihat kembali ke belakang, pada waktu itu buruk, hari ini belum tentu. Saya masih ingat ketika ayah saya meninggal dunia tahun 72. Itu 72 itu artinya sudah 38 tahun. Kemarin saya baru ke kuburannya. 38 tahun saya ditinggalkan oleh ayah saya. Tentu saya lihat kuburannya, saya masih bisa merasakan kesedihan yang sama yang saya miliki 38 tahun yang lalu. Walaupun di tengah-tengah perjalanan itu saya bisa lupa. Tapi saya bisa merasakan ketika saya lihat nama saya dituliskan sebagai anak pertama. Saya merasa beban yang saya alami pada waktu itu ketika dokter bilang, ayahmu sudah meninggal dunia. Dan saya nggak bisa nangis, saya hanya lihat ke tembok, saya hanya diam, dan saya hanya bersatu. Yang di kepala saya ada pada waktu itu adalah, saya harus mengambil tanggung jawab sebagai pengganti ayah saya dalam keluarga. Padahal usia saya waktu itu masih 14 tahun. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah untuk saya. Dan kemudian setelah itu ditambah lagi dengan beban-beban lainnya yang makin membuat susah hidup saya pada waktu itu. Kenapa? Karena sebagai remaja saya butuh figur seorang ayah. Sehingga tanpa saya sadari, saya sempat komplain sama Tuhan. Dan saya anggap itu sebagai titik tergelap dalam hidup saya. Bertahun-tahun saya menyesali kenapa ada titik gelap itu dalam hidup saya. Hari ini, apakah saya masih menyesal? Tidak lagi. Apa kalau Anda tanya, oh Pak Andres nggak menyesal Papa meninggal pada waktu itu? Enggak. Jadi bahagia. Bahagia bukan karena ayah saya meninggal. Bahagia karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Jadi pada itu saya makin sadar, iya ya, ayah saya yang begitu sayang sama saya, bisa meninggalkan saya. Padahal dia orang yang sangat sayang dan sangat bertanggung jawab sama saya. Tapi ketika penyakit menggerogoti dia, terpaksa harus menghadapi keadaan meninggalkan keluarganya, meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Saya bahagia? Yes. Kenapa? Karena sekalipun ayah saya meninggalkan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Hari ini saya bersyukur sama Tuhan. Apakah saya bersyukur karena ayah saya meninggal? Enggak juga. Tapi saya bersyukur
Karena Tuhan izinkan ayah saya meninggal dan Tuhan mengajarkan kepada saya sesuatu yang berbeda caranya, sehingga akibatnya saya menjadi pribadi seperti pada hari ini. Karena keadaan yang harus saya hadapi pada waktu itu. Jadi kalau pada hari ini saya menghadapi keadaan corona yang tidak bisa saya hindari, saya nggak boleh pura-pura bego gitu. Pura-pura, oh corona nggak apa-apa, oh nggak apa-apa, tenang aja nggak apa-apa. Enggak, kita nggak boleh begitu. Kalau terjadi sesuatu, kita harus memikirkan, apa ya Tuhan yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus saya kerjakan? Kalau saya harus diam di rumah, sama seperti saudara, saya juga diam di rumah. Bahkan saya ingat saya diam di rumah udah 2 tahun. Bukan 2 tahun lah, 1,5 tahun saya diam di rumah. Karena waktu itu saya udah tidak kerja lagi, dan saya nggak punya kerjaan lagi setahun ya. Setahun, 1 tahun terakhir. Saya diam di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak punya kerjaan, pelayanan juga nggak ada. Dan saya betul-betul dalam keadaan harus diam di rumah. Saya menyesali keadaan itu? Ya enggak juga. Kalau Tuhan izinkan, saya pasti akan belajar sesuatu dari kejadian tersebut. Nah demikian juga dalam keadaan pada hari ini ketika corona terjadi dalam hidup saudara. Mari kita belajar apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kalahkan, dan apa yang harus kita rebut, dan apa yang harus kita menangkan dalam kehidupan kita. Supaya, satu, tiap kali saya khotbah saya selalu katakan, hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Alami, meaningful life, hidup yang bermakna. Yang saya percaya setiap orang mendambakan itu. Ada ayat firman Tuhan yang bagus sekali yang saya ingin bacakan untuk saudara. Di 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Dikatakan di sini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi artinya gini, kalau sampai kita mengasihi dunia, maka artinya kasih Tuhan tuh nggak ada. Gitu. Gampang banget lah. Jadi tidak ada pilihan ketiga. Oh saya mengasihi Tuhan, tapi juga saya mengasihi dunia. Oh saya cinta sama Tuhan, tapi saya masih kompromi sama dosa. Oh saya cinta Tuhan, tapi saya masih judi dikit-dikit. Saya cinta Tuhan, tapi masih berzinah dikit-dikit. Saya cinta Tuhan, tapi saya masih bohong-bohong dikit-dikit. Saya cinta Tuhan, tapi masih egois dikit-dikit. Nggak bisa. Jelas banget firman Tuhan katakan. Siapa yang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi tegas banget gitu, nggak ada abu-abu, hitam atau putih, panas atau dingin, suam dimuntahkan keluar. Saya katakan serius, hari ini masanya, hati-hati saudara. Semua yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Ayat 16 dikatakan apa? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Siapa coba yang suka melakukan itu? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Siapa coba? Kalau di jemaat lagi pada khotbah lain, saya tanya gini, siapa di sini yang seperti itu? Angkat tangan. Saya angkat tangan yang pertama kali. Saya punya keinginan mata, saya punya keinginan daging, dan saya punya namanya keangkuhan hidup. Saya punya. Punya apa? Iya dong. Pendeta kok bisa punya? Saya katakan pendeta malah mungkin punya lebih banyak daripada saudara. Semua orang punya. Selama kita di dalam daging, kita pasti punya keinginan mata. Kita pasti punya keinginan daging. Dan kita juga punya keangkuhan hidup. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kalau kita mau tahu keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup itu bukan dari Tuhan. Itu dari dunia. Begitu kita beri fokus kita pada itu, artinya kasih Bapa nggak ada dalam diri kita, nggak ada dalam diri saya. Nah ini hari ini ya penting banget nih. Nanti saya akan cerita. Saya kalau khotbah, saya nggak khotbah asal khotbahkan apa yang dari orang, tapi saya betul-betul ngalami apa yang Tuhan katakan saya alami. Dan saya ingin sekali setiap kita juga ngalami. Ayat selanjutnya dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Be careful. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Saya belum pernah mendengar ya, night club tutup, kasino tutup, tempat pelacuran tutup, semua tutup. Sepertinya dunia kehilangan keinginannya. Mereka semua ketakutan dengan apa yang sedang terjadi pada hari ini. Apa yang Tuhan katakan, dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Hari ini sedang terjadi. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Sebelum saya teruskan, saya akan berdoa. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, saya berdoa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing. Kami bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga.
Kami bisa menikmati persekutuan yang intim dalam keluarga. Juga dengan Engkau. Juga dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya untuk-Mu sendiri. Dalam nama Yesus. Amin. Bagus ya. Dikatakan keinginan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Sebenarnya saya kepengen banget muterin film dari Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Atau gini aja, ke Instagram saya aja. Saya punya akun Instagram Andreas_Nawawi, ingat ya? Andreas_Nawawi. Di situ sudah ada Corona dan agama. Jadi Instagram ya, Instagram Andreas_Nawawi. Nah di situ aja, lihat langsung di situ sudah ada. Ya, mau diklik boleh, mau direkam silahkan. Dan Kiai Haji Mustafa Bisri mengatakan sesuatu yang bagus sekali. Saya melihat video itu, hati saya seperti berhenti berdetak. Dikatakan demikian, semua ritual agama berhenti seketika. Semua hura-hura atas nama Tuhan itu semu. Semu. Hura-hura atas nama Tuhan itu semu. Banyak simbol dan upacara agama itu hanya menjadi topeng dan komoditi dagangan saja. Ketika corona datang, kita dipaksa mencari Tuhan. Kata-kata itu merobek hati saya. Kita dipaksa mencari Tuhan. Akhirnya kita mencoba mencari, tapi ternyata Tuhan tidak ada di mimbar gereja. Itu dikatakan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus. Juga tidak ada di misa hari Minggu, ataupun juga pada salat hari Jumat. Tuhan tidak ada di sana. Lalu Tuhan ada di mana? Saya dengar ini, saya nangis, saya bilang Tuhan, melainkan pada kesendirian-Mu, pada mulut-Mu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheningan yang bermakna. Pada akhirnya, tidak boleh ada yang tersisa, kecuali Tuhan itu sendiri. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat Gusmus. Luar biasa. Hati saya disegarkan. Saya menangis dalam hati saya. Dunia dipaksa untuk berhenti. Untuk kembali mencari Tuhan. Vatikan sepi. Mekah sepi. Semua tempat ramai sepi semuanya. Saya punya banyak foto-foto di dunia. Menara Eiffel sepi. New York sepi. Semua berhenti. Dunia seperti berhenti berputar. Bahkan setiap orang pun seperti diam. Dan menantikan sesuatu. Di dalam keheningan itu, carilah Tuhan. Temukan Dia. Ada di dalam sana. Saya baru saja membaca buku sedikit demi sedikit. Buku yang ditulis oleh Bunda Teresa, Come Be My Light. Ini Bunda Teresa ini luar biasa sekali. Dia mengatakan, dia ingin sekali mengorbankan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya pikir, bukankah setiap kita juga melakukan demikian? Tapi yang dia korbankan bukan hanya sekedar harta. Bahkan yang paling dalam, yaitu keinginannya sendiri. Dari sini saya belajar, kalau saja Bunda Teresa hidup pada hari ini, dia tidak akan pernah merasakan perbedaan yang sedang terjadi di dunia. Ketika dunia sedang kehilangan keinginannya, rasanya Bunda Teresa tidak merasakan itu, karena dia sudah merasakan lebih dulu. Ketika datang ke India, dia sengaja nggak mau bawa uangnya itu dikorbankan semua untuk gereja. Dia berikan semuanya. Dia adalah pemimpin gereja. Dia pemimpin satu kelompok suster-suster non biarawati yang mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan Yesus di India. Saking miskinnya nggak punya uang, padahal dia tuh orang kaya. Dia sampai nggak bisa tinggal di mana-mana. Dia numpang-numpang di rumah orang. Dalam perjalanan numpang-numpang itu,
Dia minta sama Tuhan supaya dia bisa memberikan rumah, bukan buat dia, buat orang-orang yang dia layani. Sampai saya heran sendiri, di tengah-tengah dia nggak punya tumpangan, dia tetap memikirkan orang lain. Sampai pada satu kali ada satu orang nggak tega dan memberikan rumah lantai 3-nya untuk ditinggali oleh dia dan kawannya. Bunda Teresa masih bilang, terima kasih Tuhan untuk rumah ini. Tapi tolong berikan yang lainnya. Masih banyak orang yang membutuhkan rumah seperti ini. Saya heran ada orang seperti itu. Kenapa saudara? Saya heran. Karena banyak dari kita, termasuk saya, masih terus memelihara keinginan daging kita. Tanpa kita sadari, sekalipun di gereja, sekalipun dalam hal-hal yang sifatnya rohani, kita terus memelihara keinginan daging kita. Karena kita berharap melalui agama kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Hari ini saya belajar, diperhadapkan dalam satu keadaan, rasanya saya nggak ingin yang lainnya lagi. Yang saya inginkan hanya satu, yaitu Tuhan. Di dalam banyak hal, saya diingatkan mengenai Marta dan Maria. Dalam kehidupan yang lalu ketika masih normal, saya katakan quote unquote masih normal, ada dua kelompok orang Kristen. Yang satu Marta dan satu lagi Maria. Marta yang sibuknya nggak ketulungan. Dia pikir dia sudah melayani Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak merasa bahwa Marta melayani Tuhan. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah merasa bahwa Marta itu melayani dirinya. Sampai dia katakan, Marta, Marta, kamu menyusahkan diri dalam berbagai perkara. Ada banyak orang hidupnya susah karena pilihan yang salah. Makanya dengan tegas di ayat yang tadi dikatakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Jadi kalau kita mengasihi dunia, apapun alasannya, keinginan mata kita, keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita, sekalipun pakai topeng agama, sekalipun pakai kedok agama, sekalipun pakai atribut agama, sekalipun pakai gelar pendeta, kalau kita gunakan itu semua untuk mencapai 3 hal ini, maka kasih akan Bapa tidak akan ada pada diri Anda. Dan akibatnya apa? Kita nggak akan pernah merasa bahagia. Betul-betul kita nggak akan pernah merasa bahagia. 1 tahun terakhir, tadi saya bilang saya dirumahkan karena saya nggak punya kerjaan, saya nggak punya penghasilan tetap, dan benar-benar hidup saya bergantung pada Tuhan. Dan saya betul-betul merasakan apa artinya nggak punya apa-apa. Satu-satu, sebenarnya mulai dari 2-3 tahun yang lalu, satu demi satu diambil semuanya. Diambil satu yang semua yang saya anggap baik, semua diambil, satu demi satu. Sampai terakhir 1 tahun yang lalu, pekerjaan saya diambil. Dan saat itu saya mikir, kasihan sekali saya ini. Di saat usia saya sudah 60 lebih, saya harus menghadapi keadaan yang begitu susah. Dan yang begitu tidak terhormat gitu. Rasanya dulu saya mikir saya lebih terhormat. Tapi rasanya ini kurang terhormat. Di tengah-tengah semua kehilangan satu demi satu, saya mikir sendiri, Tuhan sampai kapan ini mau dihabisin sampai kapan? Dan saya masih ingat sekali di saat-saat terakhir itu, saya merasa semuanya habis. Sampai saya bilang sama anak saya gini, papi sepertinya udah gak punya apa-apa lagi. Kalau punya satu yang papi punya, ya hanya punya Tuhan sama punya mami dan punya kalian, keluarga dan Tuhan. Saya pikir hanya saya yang saya ngalami itu. Saya nggak kenal dengan pendeta ini. Artinya secara pribadi, seingat saya belum pernah ngobrol akrab, saya belum pernah. Adiknya pernah menjadi tim pelayanan saya, di murid saya. Dia juga pernah jadi jemaat di gereja, yaitu pendeta Erastus Sabdono. Orang yang sangat terkenal sekali, pelayanannya begitu hebat. Saya kaget, saudara. Beberapa waktu yang lalu, ya nggak sampai sebulan yang lalu, saya lihat satu khotbah video dan saya kaget sekali. Di video itu Pak Erastus Sabdono bilang begini, saya kadang-kadang nggak ngerti, tapi dalam tahun-tahun terakhir ini menurut Pak Erastus Sabdono, satu demi satu yang saya miliki Tuhan ambil. Harta saya, nama baik saya, semua yang saya anggap berharga Tuhan ambil. Sampai pada akhirnya saya nggak punya apa-apa selain saya punya Tuhan
dan keluarga saya. Saya lagi mikir, saya nggak pernah kenal dia loh. Saya nggak pernah kenal sama Pak Erastus Sabdono. Kalau Pak Erastus Sabdono kebetulan dan melihat video ini, saya pengen kenalan tatap muka, saya pengen sekali bisa ngobrol dan belajar banyak. Saya banyak sekali lihat video Bapak. Saya sangat diberkati. Tapi saya nggak kenal secara pribadi. Saya nggak tahu nomor teleponnya berapa. Kalau adiknya saya kenal. Pak Erastus saya nggak kenal. Dan saya heran kenapa kok apa yang saya alami, Pak Erastus juga ngalami. Dari sini saya tahu, saudara, bukan hanya saya dan Pak Erastus saja. Ada banyak orang yang Tuhan sedang begitukan pada hari ini. Jadi kalau Anda pada hari ini mendengar video saya lagi, khotbah online saya, dan Anda merasa, kok sama ya Pak Andreas ya? Amin. Artinya Tuhan sedang berurusan dengan saudara. Jangan nangis, jangan sedih. Kadang-kadang kita bingung. Saya bingung banget. Kenapa gini Tuhan? Kenapa gitu Tuhan? Saya sebenarnya dipepetkan dalam satu keadaan dan saya nggak punya apa-apa. Tapi saat itu saya bersyukur. Pelan-pelan tapi pasti. Yang saya miliki hanya Tuhan sendiri. Dan saya bilang, Tuhan, sepertinya saya nggak punya keinginan lagi. Saya sampai lupa saya pernah mendoakan, saya minta apa, saya lupa. Kapan terakhir saya mendoakan buat diri saya lupa. Saya tahu nggak? Satu demi satu penyakit saya disembuhkan Tuhan. Lutut saya yang tahun lalu saya harus pakai kursi roda, pakai tongkat, ke gereja juga setengah mati. Saya bisa jalan normal sekarang tanpa apa-apa. Saya juga nggak ngerti sembuhnya mulai kapan juga saya nggak tahu. Kena GERD, saudara. Kena GERD, saya berkali-kali bersaksi. Kena GERD, saya nggak bisa tidur. Jam 2 pagi bangun dan nggak bisa tidur lagi. Debar-debar jantung saya seperti orang yang udah mau mati, ke dokter jantung, kemana-mana. Tiba-tiba sembuh. Saya juga nggak ngerti sembuhnya kenapa. Saya nggak makan obat apa-apa. Cemas, ketakutan, tiba-tiba sembuh. Dan saya juga nggak tahu kenapa, tiba-tiba lenyap semuanya. Dan di saat-saat itu saya hanya ingat, saya gembira sekali. Saya bahagia sekali. Saya sering ngomong sama istri saya kok seneng sekali. Istri saya suka nanya, senengnya kenapa? I don't know. I just feel excited, so excited. Saya excited sekali, bergairah sekali dalam hidup saya. Karena saya tahu Tuhan sayang sama saya. Tuhanlah gembalaku. Dan tak kekurangan aku. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. God is my shepherd and I shall not want. Artinya apa? Kalau Tuhan jadi gembala kita, keinginan kita udah gak ada lagi. Kita gak kepengen apa-apa lagi. Semuanya Tuhan cukupkan. Satu demi satu Tuhan akan cukupkan. Saya tidak akan khotbah lama-lama. Saya ingin berdoa bagi saudara. Saya nggak tanya kalau hari saudara ada yang, siapa yang mau bertobat? Saya pikir enggak, ini nggak khotbah yang begitulah hari ini. Saya juga nggak mau tanya lagi, siapa yang masih berzina? Enggak lah, udah saya nggak akan khotbah yang begitu. Saya juga akan khotbah lagi, siapa yang masih dusta? Siapa yang masih berbuat, yang suka marah-marah sama istrinya, marah-marah sama suaminya, marah-marah sama anaknya? Saya tidak akan khotbah seperti itu. Tapi hari ini saya mau doakan buat saudara yang merasa seperti saya, seperti Pak Erastus Sabdono. Anda kehilangan semuanya, one by one. Semua yang hebat-hebat dalam dirimu dicabut, diambil Tuhan, satu demi satu diambil Tuhan. Sampai nggak punya apa-apa lagi. Dan kalau jujur, kau bisa lihat ke surga dan ngomong Tuhan, hanya satu kata yang kau bisa katakan, jadilah kehendakmu, hanya itu. Apalagi, what else? Kita nggak punya apa-apa lagi. Dalam keadaan seperti itu kita bisa bilang, Tuhan jadilah kehendakmu. Udah habis-habisan lah kasarnya tuh. Tuhan Yesus ketika sudah melakukan semuanya sudah dia lakukan. Dia dihianati, dia disangkali, dia diludahi, dia semuanya dia lakukan. Semua dia lakukan. Dan dalam keadaan sudah habis-habisan. Di saat terakhirnya dia katakan satu. Thy will be done. Terakhir, it is finished. Habis semuanya. Saya mau berdoa untuk saudara. Dimanapun Anda berada. Indonesia, saya bersyukur kemarin di khotbah online saya yang terakhir, ada jemaat saya, teman saya yang di Amerika, Ciliani, dan suaminya dan keluarga Barnas di Los Angeles. Saya berdoa untuk Anda. Juga yang di New York, ada yang di Eropa, mereka ikut nonton, mereka ikut diberkati. Saya percaya di sana pun Anda, Tuhan ada di sana. Di Sabang, di Medan, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Bandung, Surabaya,
Makassar, Manado, Papua, di mana aja, Australia, dimanapun Anda berada, pastikan Anda tahu, hidupmu berharga, jangan sia-siakan hidupmu, miliki meaningful life. Kita punya keinginan mata, yes, saya punya. Keinginan daging, yes, saya punya. Keangkuhan hidup, yes, saya punya. Tapi dalam kondisi hari ini, satu demi satu semua diambil, sampai saya bingung sendiri. Tanpa saya sadari, saya kehilangan gairah untuk melakukan itu semuanya. Dan saya hanya bisa bilang sama Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Kalau engkau berani mengatakan seperti itu dan engkau merasa seperti Tuhan sedang berurusan dengan engkau sendiri dan engkau nggak punya apa-apa lagi, semua diambil satu demi satu, Tuhan ambil. Letakkan tanganmu di dadamu saat ini. Pejamkan matamu. Tundukkan kepalamu. Saya akan berdoa bagi saudara pada hari ini. Pada saat ini saya akan berdoa, Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan diletakkan di dada, dalam keadaan tidak berdaya. Engkau sudah berurusan dengan kami, melalui banyak kejadian yang terjadi. Biar pagi hari ini kami disadarkan, bahwa kami tidak sendirian. Ada beberapa orang, ada banyak orang, ada Pak Erastus Sabdono, ada saya, ada teman-teman yang lain yang mengalami hal yang sama. Kami nggak tahu kenapa seperti itu. Tapi yang kami tahu Tuhan izinkan. Dan kami bersyukur untuk itu semuanya. Kami mau jalani jalan-Mu. Ya Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya mau jalani jalan-Mu. Katakan juga saya mau menikmati semua proses-Mu. Menikmati semua proses-Mu. Dan lanjutnya katakan, dan saya mau mensyukuri semua hasilnya. Mensyukuri semua keadaan. Bersyukur atas semuanya. Karena kami percaya. Katakan karena kami percaya. Tuhan itu hidup. Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh kasih dan setia. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Berkati setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan sedang berusaha dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Lihat sini saudara, terakhir sebelum saya tutup. Apa yang perlu kita lakukan pada hari ini? Satu aja. Belajar mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Tahu nggak saudara cara belajar mengucap syukur gimana? Hari ini beruntung, kita merasa beruntung. Ada banyak orang sekalipun kita lagi susah, ada banyak orang yang lebih susah dari kita. Caranya gimana saudara? Berbagi dengan mereka. Tunjukkan sesuatu. Saya kemarin malam, saya lakukan tiap hari. Kemarin malam saya lagi mau beli makanan. Saya mau beli nasi, pakai daging sapi, nasi Jepang itu. Tiba-tiba ada ojek online. Lagi nganterin makanan. Saya iseng tanya, Pak sudah makan? Dia ketawa dengan masam, dia bilang, tadi siang Pak. Enggak, malam ini. Dia ketawa sama masam, belum Pak. Loh, kamu nganterin makan, kamu belum makan? Belum Pak. Saya bilang, bungkus dua buat dia. Saya pulang, saya nggak jadi beli makanan. Saya kasih semua orang itu. Waktu pulang saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa makan. Dan saya masih bisa berbagi buat yang lainnya. Dan saya percaya, ada firman Tuhan katakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari ini saya merasakan itu. Waktu kita memberi, tanpa sadar kita lebih berbahagia. Dan berbahagialah kalau hari ini Anda masih bisa memberi. Bukan Anda yang minta untuk diberi. Tapi Anda masih bisa memberi. Bersyukurlah pada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Tak ada yang kuinginkan lagi. God is my shepherd. And I shall not want. Tuhan adalah gembalaku. Dan takkan kekurangan aku. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Pak Andreas yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Tiba waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Saudara bisa melakukan transfer ke nomor rekening yang ada
ataupun menggunakan digital payment. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersuka cita karena Engkau sudah memberkati kami, dan ini waktunya kami juga mau mengembalikan persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk kondisi pada hari ini sebelum kita menerima berkat Tuhan. Bapa, kami bawa Tuhan kondisi pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tetap mengendalikan bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, untuk semua keputusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa memutus dengan cepat penyebaran virus COVID-19 ini ya Bapa. Kami berdoa untuk instansi yang terkait juga supaya ada kerjasama yang baik satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk tim medis, para dokter, para perawat, rumah sakit Tuhan. Kami berdoa para dokter yang menangani pasien COVID-19 ini diberikan kekuatan dan juga diberikan Tuhan kemampuan untuk mengatasi penyebaran penyakit ini dan kesembuhan terjadi untuk banyak orang yang mengalami COVID-19 ini ya Bapa. Kami berdoa juga untuk perekonomian bangsa ini, untuk ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, biar pemerintah Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga setiap rakyat Indonesia tetap bisa hidup dengan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkatlah kedua tangan saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dimanapun saudara berada. Terimalah semua berkat itu hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin.